Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan upgrading terhadap versi PHP yang sebelumnya kita sudah install di web server kita. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, di video sebelumnya di link sebelah sini ya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya menambahkan extension PHP ke dalam web server kita di VPS. Akan tetapi terdapat sebuah kendala di mana aplikasi web server yang akan kita gunakan itu membutuhkan versi yang lebih terbaru daripada PHP yang sudah kita install sebelumnya. Nah, untuk itulah kita memerlukan upgrade terhadap versi PHP yang sebelumnya kita install. Sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya melakukan upgrade versi PHP ke versi yang lebih terbaru, di sini saya mau menekankan nih bahwa kalian harus memiliki akun AWS Educate sebagai student. Nah, akun AWS Educate yang sebagai student ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa dibuat jika institusi kalian ataupun sekolah kalian sudah terdaftar sebagai AWS Educate. Dan tentunya sudah di-approve sama AWS Educate. Oke? Jika kalian sudah memiliki akun student, maka kalian bisa membuat VPS dan melakukan beberapa konfigurasi terhadap VPS tersebut. Untuk dapat mengikuti materi yang ada di video ini, tentunya kalian harus melakukan beberapa konfigurasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kalian bisa mempelajarinya dengan cara melihat list materi yang sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Jika kalian sudah membuat VPS dan melakukan beberapa konfigurasi, berarti kalian bisa mengikuti materi yang ada di video ini, yaitu melakukan upgrading dari versi PHP yang sebelumnya menjadi versi yang lebih terbaru. Bagaimana caranya? Let's go kita config. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu adalah kalian harus menjalankan VPS yang kalian miliki, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian jalankan, kemudian kalian remote dengan menggunakan aplikasi putih. Nah, untuk cara bagaimana melakukan remote juga terdapat di list materi yang ada di deskripsi di video ini. Jika kalian sudah melakukan remote terhadap VPS kalian, di sini saya sudah melakukan remote ya, maka bentuknya adalah seperti ini gitu. Nah, di sini kalian harus pastikan ya bahwa VPS kalian sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet karena kita membutuhkan koneksi internet untuk melakukan upgrading terhadap versi PHP yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau misalnya VPS kalian sudah terkoneksi ke internet, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat dulu nih versi PHP yang ada di VPS kita, yaitu dengan cara menggunakan perintah sudo kemudian php min v gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa versi PHP yang kita miliki itu adalah versi 5.4.16 gitu ya. Nah, ternyata versi 5.4 ini itu adalah versi yang paling lawas gitu ya, yang paling yang paling lama gitu ya. Nah, karena PHP yang kita miliki ini adalah versi lawas, maka kita harus melakukan upgrading atau melakukan yang namanya penggantian versi ya, penggantian versi yang lebih terbaru ya, minimal versi di atasnya. Misalnya di sini yang akan kita lakukan upgrading itu adalah versi 5.6 gitu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita tambahkan repo ke dalam VPS kita ya, di mana repo ini merupakan tempat kumpulan dari aplikasi-aplikasi yang ada atau yang digunakan sama CentOS gitu. Nah, repositori yang akan kita tambahkan di dalam VPS kita ini yaitu adalah repositori Apple dan repositori Remi. Nah, cara untuk menambahkannya, misalnya di sini kita clear dulu ya. Nah, untuk menambahkan aplikasi repo eksternal ini, yang pertama yang kita tambahkan itu adalah Apple Repo gitu ya. Nah, perintah yang harus kalian gunakan yaitu adalah sudo, kemudian rpm, kemudian min uvh. Nah, untuk penulisan uvh ini u-nya besar ya. Oke, kalau misalnya udah, kemudian letak dari repositori yang akan kita install gitu ya. Nah, di sini untuk letak repositori yang kita install sudah saya bikin lebih simpel gitu ya. Yaitu https, kemudian titik 2, kemudian garis miring, s.id, kemudian garis miring, kemudian apple strip repo gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan tombol enter aja gitu ya. Nah, dia akan melakukan
penginstalan terhadap paket-paket yang akan kita masukkan ke dalam repositori yang kita miliki di VPS gitu. Sehingga ketika kita melakukan update ataupun melakukan instalasi, maka repositori yang akan digunakan itu adalah repositori yang kita tambahkan tersebut gitu ya. Oke, nah setelah melakukan penambahan repositori Apple, maka langkah selanjutnya kita harus menambahkan repositori eksternal yang lain, yaitu adalah REMI gitu ya. Nah, di sini kita gunakan perintah yang sama, yaitu sudo, kemudian rpm min uvh, kemudian https :/s.id remi strip repo gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja, dan di sini dia akan melakukan processing yang sama, yaitu menambahkan list repo ke dalam repositori yang ada di CentOS yang kita miliki gitu. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, berarti kita sudah menambahkan repositori eksternal, yaitu Apple dan REMI ke dalam VPS yang kita miliki. Oke, nah untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan editing terhadap repositori REMI. Kita harus mengaktifkan repositori REMI ini agar kita gunakan sebagai upgrading terhadap versi PHP yang sudah kita install. Nah, untuk melakukan editing terhadap repositori REMI, langkahnya yaitu kita clear dulu ya. Oke, nah kemudian kita gunakan perintah sudo, kemudian nano, kemudian etc, kemudian yum.reposte, kemudian remi.repo gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja, dan di sini kalian harus cari di bagian REMI repository ya. Nah, di bagian REMI repository yang sebelah sini itu kita harus aktifkan gitu. Nah, caranya ya kalian pilih di bagian enable. Nah, di sini statusnya adalah 0. Kalau statusnya adalah 0, berarti si REMI ini dalam keadaan nonaktif atau tidak digunakan sebagai repository yang digunakan untuk melakukan instalasi paket gitu. Nah, di sini kita harus aktifkan dengan mengganti angka 0-nya menjadi angka 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita harus mengaktifkan PHP versi yang akan kita install nih untuk melakukan upgrading gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan upgrading dari versi 5.4 menjadi versi yang terbarunya, yang di atasnya lah minimal, yaitu versi 5.6 gitu. Makanya di sini kalian harus mencari di bagian REMI 5.6 gitu ya. Nah, di sini kita aktifkan dengan mengganti angka 0-nya menjadi angka 1. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian simpan hasil konfigurasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan upgrading gitu ya. Nah, untuk melakukan upgrading ini, proses atau langkah kerjanya yaitu adalah dengan menggunakan perintah sudo yum upgrade, kemudian php tanda bintang, kemudian min y. Nah, arti dari kata bintang di sini itu adalah fungsinya kita akan melakukan upgrading terhadap semua aplikasi PHP yang sudah terinstall di dalam VPS yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini ya, kalian tinggal tekan tombol enter aja, dan dia akan melakukan proses instalasi atau melakukan proses upgrading terhadap versi yang sebelumnya menjadi versi yang lebih terbaru gitu ya. Kita tunggu sampai proses upgrading ini selesai dilakukan. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti proses upgrading yang kita lakukan itu sudah selesai gitu ya. Untuk melakukan pengecekan terhadap versi dari PHP yang kita install, kita bisa menggunakan perintah yang sebelumnya, yaitu menggunakan perintah sudo, kemudian php min v gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa versi dari PHP yang kita upgrade itu sudah menjadi versi yang lebih terbaru. Kalau sebelumnya versi PHP yang kita miliki itu adalah versi 5.4. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan upgrading, maka versi dari PHP yang kita miliki itu berubah menjadi versi 5.6 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di aplikasi yang sudah kita install di dalam VPS yang kita miliki, kita bisa menggunakan perintah sudo rpm, kemudian min kia, kemudian tanda pipa, setelah itu grep, kemudian php. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa aplikasi PHP yang sudah kita install di dalamnya, dependensi yang lain-lainnya, itu juga akan melakukan upgrading gitu terhadap versi yang lebih terbaru. Jadi nggak cuma di bagian PHP-nya aja, tapi untuk extension yang lain juga terupgrade gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat, versinya juga akan berubah menjadi versi 5.6 gitu ya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa proses upgrade PHP dari versi 5.4 menjadi versi 5.6 sudah berhasil dilakukan dengan baik.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.